Mari kita jemaat Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan saat Kau berfirman, dan kami percaya kami menang saat Engkau bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk akhir tahun ini. Kami bersyukur untuk kebaikan. Ini iman kami. Kau bertindak atas segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Karena bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Kami percaya kalau Januari Tuhan selesai. Tuhan, Sampai di Desember ini kami percaya Tuhan masih melindungi kami. mujizatnya Hidup kami ada satu dengan bagiku. kami diangkat dan dipulihkan oleh kuasa Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan tulus pengakuan iman kami, Pak Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, selagi tidak bertentangan dengan kekudusan Tuhan, Allah mampu melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya tangan kuasa Allah. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatasinya, dan apapun dapat Tuhan lakukan bagi kami. Kami bersyukur dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Shalom. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh berdiri lagi di hadapan kita semua untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah merayakan hari Natal. Umumnya seluruh orang Kristen mengakui tanggal 25 sebagai hari kelahiran bayi Yesus, walaupun ada segolongan Kristen tertentu yang menolak untuk mengakui bahwa tanggal 25 itu bukan hari kelahiran Yesus, tapi kita hindari untuk hal itu. Natal merupakan perayaan akan peristiwa bayi Yesus, kelahiran bayi Yesus. Umumnya, kalau seseorang berulang tahun, lalu orang-orang merayakan dengan sukacita ulang tahunnya. Dan orang yang dirayakan tersebut merasa dicintai, ia merasa dihargai, ia merasa diakui keberadaannya. Dan ini adalah kebutuhan dasar dari emosi manusia. Tidak ada orang yang tidak butuh hal ini. Dan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seringkali menimbulkan luka antara sesama. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika kita merayakan Natal tentang hari ulang tahun kelahiran bayi Yesus, apakah penting bagi Yesus untuk hal-hal semacam ini? Supaya dia merasa dihargai, merasa diakui? Tentu tidak, karena dia tidak membutuhkan semua hal itu. Lalu apa pentingnya Natal bagi kita? Natal adalah ekspresi iman orang-orang yang mengaku telah lahir baru, di mana kita merayakan peristiwa di mana Anak Allah yang Maha Tinggi turun merendahkan diri menjadi manusia, bahkan dikatakan manusia hamba. Dari keagungan yang setara dengan Bapanya, merendahkan diri melalui proses kelahiran dari seorang perawan Maria. Dan itu semua demi kepentingan kita. Dan sebagaimana berita dari para malaikat bahwa Natal itu adalah kesukaan bagi seluruh bangsa, karena yang lahir adalah juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Dan secara konkret bagi setiap kita pribadi-pribadi, hal ini akan menjadi sebuah kesukaan besar di hati kita bila kita benar-benar memahami kemalangan kita karena dosa. Lalu kita melihat pada Kristus dan kita memiliki pengharapan dan bersukacita. Jika tidak, maka perayaan kita hanya akan menjadi kesukaan yang bersifat duniawi, di mana setiap hari Natal yang ada hanyalah perayaan pesta pora. Di beberapa tempat ada yang merayakannya dengan mabuk-mabukan. Kehidupan tenggelam di dalam dosa. Semestinya meninggalkan dosa karena melihat bagaimana Allah harus merendahkan diri karena hal itu. Bersenang-senang dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Bagaimana sepatutnya kita merayakan Natal? Bagaimana semestinya kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal itu? Mari kita belajar dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 11. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikop: Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra,
dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana semestinya kita merayakan Natal itu? Bagaimana semestinya kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut bayi Yesus itu? Merayakan Natal berarti sama dengan kita harus meneladani Kristus. Kalau kita melihat perikop ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi agar sehati sepikir dalam satu kasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian, dalam satu jiwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian bagi dirinya sendiri, dalam satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil dalam sebuah persekutuan. Akan tercapai kesehatian dalam satu kasih bila kita mencari kepentingan diri sendiri, bila kita mengutamakan kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang mengarah pada diri kita sendiri. Kasih Kristiani adalah kasih yang saling timbal balik. Hal itu hanya dapat terjadi bila kita mencari apa yang menjadi kepentingan daripada Kristus sendiri. Dan bila kasih yang saling timbal balik tidak ada di antara orang-orang percaya, maka kasih semacam itu adalah kasih yang memasuki zona merah. Dan Tuhan menganggap hal itu ketika Tuhan menegur jemaat di Efesus sebagai kejatuhan yang begitu dalam. Mereka rajin melayani, tapi kasih mereka menjadi dingin. Dalam Wahyu pasal 2, 4-5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi semula yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tidak adanya kasih adalah sebuah peringatan yang sangat keras. Dan Tuhan berkata kepada jemaat Efesus sebagai kejatuhan yang terlalu dalam. Adalah mustahil dalam sebuah persekutuan akan tercapai kesehatian dalam satu pikiran bila kita mencari kepentingan diri sendiri atau pujian sia-sia. Tentu tidak berarti bahwa kita tidak perlu mencari kepentingan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu saya tidak perlu bekerja hanya mementingkan orang lain saja. Tentu tidak. Ini berbicara tentang komunitas, persekutuan. Apa yang diutamakan? Kalau
berbicara tentang kehidupan kita setiap pribadi, kita hanya fokus kepada orang lain, maka kapan kita akan mengasihi diri kita? Bukankah firman Tuhan mengatakan, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak tahu mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Adalah mustahil dalam persekutuan tercapai tujuan yang sama bila kita mencari kepentingan diri sendiri atau pujian sia-sia. Bila yang diutamakan adalah kepentingan bersama, maka akan lebih mudah mencapai tujuan yang sama. Mencari kepentingan diri sendiri, ini adalah sebuah sifat yang egoistis, yang hasratnya hanya berpusat pada diri sendiri. Dan ini bukan karakter seorang pengikut Kristus. Karena setelah kita lahir baru, arah hidup kita yang tadinya berpusat hanya pada kepuasan diri sendiri, sekarang berpusat pada Kristus, apa yang menjadi keinginan Kristus bagi kita. Bila ada yang mencari kepentingan sendiri dan bukan kepentingan bersama dalam sebuah persekutuan, atau komunitas, atau organisasi, maka yang terjadi timbulnya persaingan yang tidak sehat. Terjadi fitnah, terjadi kecurangan, terjadi permusuhan, bahkan tidak menghargai usaha orang lain. Mencari kepentingan diri sendiri adalah sebuah sisi lain dari sikap arogansi atau tinggi hati. Orang Kristen seharusnya memusatkan hidupnya pada Kristus. Dia adalah milik Kristus, bukan lagi milik diri sendiri. Di sini diperlukan tentunya sebuah sikap kerendahan hati, agar tidak lagi berpusat pada diri kita. Dan alasan kita untuk hidup dalam kerendahan hati dikatakan karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Di dalam Kristus, yang berarti bahwa semestinya pusat hidup kita atau yang menjadi teladan hidup kita adalah Kristus Yesus. Dialah yang menjadi kesukaan kita. Dan kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya ketika kita menyenangkan hati Kristus, melakukan kehendaknya, karena kita adalah gambaran dari Kristus. Kita menemukan diri kita yang sesungguhnya saat kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Ketika hidup kita berpusat pada Kristus. Saat kita keluar tidak lagi berpusat pada Kristus, kita kehilangan kemanusiaan kita yang sesungguhnya, kesejatian kemanusiaan kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Kristus yang adalah Allah yang maha tinggi, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, dari kesetaraan dengan Bapa, menjadi rendah, demi kepentingan kita semua. Mengosongkan tentunya tidak berarti bahwa dia kehilangan kealahannya. Ketika jadi manusia maka dia sudah bukan lagi Allah. Mengosongkan tidak berarti bahwa dia kehilangan ingatannya, memorinya. Seperti ajaran sesat yang belum lama ini viral. Ketika Allah jadi manusia, anak Allah jadi manusia, dia kehilangan ingatannya. Ini kacau sekali. Bagaimana ia bisa melaksanakan tugas yang dikehendaki oleh Bapa kepadanya jika ia kehilangan ingatannya? Dan yang demikian tidak mungkin dia adalah Allah, karena dia telah berubah. Allah sifatnya tidak berubah, karakternya tidak berubah. Yang ada adalah pembatasan dirinya. Dia adalah Allah, tetapi tidak menganggap kealahannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tidak mempertahankan martabatnya. Dia harus merendahkan dirinya untuk kepentingan umat pilihannya. Dia merendahkan dirinya. Dan ini menghancurkan kesombongan manusia. Kita yang ciptaan terlalu melambung tinggi. Dia yang di atas dari keagungan merendahkan dirinya.
menghancurkan kesombongan yang dibangun oleh manusia. Keilahiannya tidak luntur, tetapi ada pembatasan di dalam praktek. Mengosongkan dirinya berarti mengabaikan apa yang sepatutnya berlaku bagi Allah. Semestinya dia harus disembah, dia harus disambut dengan baik, dia harus dihormati, dia harus ditakuti, dan apa yang dikehendakinya harus dituruti. Tapi kita melihat baru mau lahir, dia tidak memiliki tempat yang layak untuk dia dibaringkan oleh ciptaannya. Yesus tidak mempertahankan kealahannya, keagungannya, dari kesetaraannya kepada Bapa, derajat yang begitu tinggi, menjadi setara dengan manusia, bahkan manusia hamba. Kita sulit mengasihi, karena kita seringkali lebih mempertahankan apa yang menjadi wilayah kebanggaan kita, kesenangan kita, kedudukan kita, daripada mengerjakan apa yang menjadi tugas kita yang diberikan Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan mau saya lakukan. Ingatlah bahwa semakin saya dan saudara mempertahankan posisi semacam itu, akan terasa semakin sakit dalam kehidupan rohani kita, apalagi setelah kita lahir baru. Bagaimana semestinya kita merayakan Natal? Bagaimana semestinya kita mempersiapkan hati kita? Kita meneladani Kristus. Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Dalam ayat ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati. Hal ini menegaskan kepada kita tentang kesetiaan Kristus menaati seluruh kehendak, seluruh perintah Allah. Dan ketaatan Kristus ini sering disebut sebagai ketaatan pasif dan ketaatan aktif. Ketaatan aktif adalah di mana anak Allah dari ketinggian yang adalah logos itu, yang adalah firman Allah, tapi walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, ia tunduk pada hukum Taurat. Ia melakukannya dengan sempurna, mulai dari fase kelahiran sampai pada kematian. Ini disebut dengan ketaatan aktif. Dan ketika ia telah mengerjakan pekerjaannya, ia mengklaim kehidupan kekal bagi kita. Yang kedua, sebagai ketaatan pasif, itu berkaitan tentang hukum yang harus diselesaikan melalui kematian Kristus. Kita dilepaskan dari penghukuman, dari dosa. Ada tuntutan hukum yang harus diselesaikan oleh Kristus, yang disebut dengan ketaatan pasif ini. Meskipun demikian, sepanjang kehidupan Kristus, ketika ia berinkarnasi jadi manusia, mengambil rupa manusia, dia memiliki dua natur atau kodrat, ilahi dan manusia. Sekalipun dia memiliki natur atau sifat keilahian dan kemanusiaan, ia dapat taat kepada Bapanya dalam kemanusiaan. Ia tentu banyak mengalami seperti apa yang kita alami sebagai manusia pada umumnya. Tapi dalam ketinggian, kita sebagai manusia sangat susah untuk merendahkan diri kita. Susah untuk taat melakukan perintah Tuhan ketika banyak tantangan. Tapi Kristus melakukan semua itu. Dia taat melakukan perintah Allah, agar kita tidak dihukum. Dan kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Ia mati, bahkan diulang lagi, seolah-olah ini pemborosan kata. Dia taat sampai mati, lalu bahkan mati sampai di kayu salib.
Hal ini menegaskan bagaimana setianya Kristus. Dan ini adalah bentuk penghukuman yang diterapkan oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu, yang diperuntukkan untuk para penjahat kelas kakap, para pemberontak. Yesus menerima hukuman bukan karena kejahatan yang dilakukan. Bahkan Pilatus sendiri tidak memperoleh bukti bahwa ia memberontak. Dan memang dia tidak memberontak, tidak melakukan kejahatan apa-apa. Meski demikian, kematiannya juga bukan karena ketidakberdayaan manusianya, melainkan karena ia sendiri menyerahkan dirinya pada kejahatan manusia demi kita. Ia taat kepada tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus menyerahkan dirinya karena tuntutan hukuman, karena dosa. Jika tidak demikian, kita tidak akan bebas dari tuntutan hukuman karena dosa. Karena dua yang harus kita bayar. Kita semua berstatus sebagai orang berdosa. Dan juga dosa-dosa pribadi kita, dosa moral kita, pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Tuhan, kita akan diadili. Tapi Kristus taat kepada Bapanya, taat kepada perintah Allah. Dia tunduk pada hukum Allah. Ingat bahwa sebagai manusia, sekalipun ia taat, ia benar-benar merasakan kelemahan-kelemahan, seperti yang juga kita rasakan. Meski demikian, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak diterima dari tempat asal kelahirannya. Matius pasal 13 ayat 57-58. Ia dikhianati oleh yang dekat dengan dia. Yohanes pasal 18 ayat 15. Ia difitnah dan lain-lain. Matius 26 ayat 59. Dan paling mengerikan, mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Coba katakan, siapa yang memukul engkau?" Mereka main tebak-tebakan. Dianggap itu yang di depannya siapakah? Coba tebak siapa yang memukul engkau. Itu penghinaan sekali. Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Apakah yang menjadi tantangan terberat kita saat ini, saat taat pada kehendak Tuhan? Apakah itu membuat kita mulai lemah dan putus asa untuk mengerjakan apa yang Allah mau bagi kita? Ingatlah bahwa Kristus lebih dahulu merasakannya. Semestinya kita merayakan Natal, meneladani Kristus. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita, dan kita harus taat kepada Bapa, kepada Allah. Sebagaimana Kristus taat melakukan kehendak Bapanya. Dan yang ketiga, hidup bermakna bagi orang lain. Ayat keempat adalah nasihat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Yesus mati untuk kepentingan kita umatnya. Melalui kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Penghukuman yang diterima oleh Kristus memuaskan murka Allah terhadap dosa. Memuaskan keadilan Allah. Karena keadilan Allah tidak bisa ditawar-tawar dan harus diselesaikan. Dan melalui kematian itu kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya jauh dari Allah, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya tidak berharga, menjadi dekat, menjadi berharga di mata Allah. Kita yang tadinya memiliki status bersalah, musuh Allah, berada di bawah murka Allah dan akan dihakimi oleh Allah. Namun melalui kematiannya, kita dibenarkan oleh Allah. Kematiannya adalah wujud kasih-Nya yang besar bagi kita. Bermanfaat bagi kita. Kita dibebaskan, kita bersuka cita, kita dimenangkan.
Dan itu tentunya karena ada kerelaan untuk mau berkorban. Kalau hidup kita ingin bermakna bagi orang lain, akan sulit jika hati kita tidak siap untuk berkorban bagi orang lain. Kalau kita mempertahankan posisi kita, derajat kita, dan hal-hal yang kita pertahankan terhadap diri kita, memang sangat sulit dalam kemanusiaan kita. Tapi kita harus meneladani Kristus, memikul salib, dan memotong ranting-ranting yang tidak berguna dari tubuh kita. Karena setiap kita adalah tubuh Kristus, kecuali bila kita bukan lahir baru. Dan kita masing-masing memiliki peran sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan, yang bermanfaat untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu kita harus hidup bermakna bagi orang lain. Mari kita melihat hidup kita. Apakah saya membawa makna rohani bagi orang lain? Atau sebaliknya saya merusak kerohanian orang lain? Apakah kehidupan kita membawa makna positif? Atau justru sebaliknya? Kepentingan kematian Kristus adalah demi kepentingan kita. Dan Dia telah berkorban bagi kita. Dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sekalipun demikian, Ia ditinggikan kembali oleh Bapanya, kembali kepada kedudukannya. Ia hanya direndahkan satu kali, dan kini Ia harus ditinggikan selama-lamanya oleh umatnya, oleh kita semua yang mengaku telah lahir baru. Dalam kelemahan yang tampak dari seorang manusia itu, yaitu Yesus, justru di sana terdapat kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jangan berpikir ketika kita tampak lemah di mata orang. Justru itu adalah terletak kekuatan kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Semestinya kita sebagai orang yang telah lahir baru, dan dalam perayaan hari Natal ini, mari kita selalu meneladani Kristus. Mungkin tidak sempurna, tapi sebagai orang percaya, kita berusaha berjuang sekuat tenaga mengasihi Tuhan. Karena hanya dengan kasih kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa kasih kepada Tuhan, berkurangnya kasih kita, juga akan sulit kita melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan karena tantangan. Karena juga hubungannya adalah sesama kita. Bagaimana kita merayakan Natal? Hidup dengan kerendahan hati, hidup dalam ketaatan, dan hidup bermakna bagi orang lain. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kerelaanmu, Engkau merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia, bahkan manusia hamba. Tuhan, tolong kami untuk meneladani anak-Mu Yesus Kristus. Sebagaimana kami diciptakan menurut gambar dari Kristus, kami hidup selalu dalam kerendahan hati, taat kepada Bapa kami, dan seberusaha mungkin oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami bermakna bagi orang lain. Kami bersyukur atas pengorbanan Kristus yang besar bagi kami. Engkau yang telah dihinakan, kiranya kami terus memuliakan Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.